Ya, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan kakinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Opa semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bisa tidur malam tadi? Sudah sarapan belum? Saya minta maaf ya, telat tadi. Saya dari Keranggan, jauh dari Keranggan. Dari Keranggan itu sudah jam 7. Tapi ternyata tadi di jalan ada truk yang mogok, jadi agak lama gitu ya. Jadi mohon dimaafkan Opa, kasihanilah saya orang berdosa ini ya. Tolong diampuni kesalahan-kesalahannya. Antifon pembuka dari Mazmur 97, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai. Itu menunjukkan keyakinan pemazmur bahwa ketika Tuhan hadir dalam hidup kita selalu ada kegembiraan yang tanpa syarat. Dan itu adalah tanda Tuhan hadir. Sangat menyenangkan kalau hidup kita itu selalu gembira tanpa syarat. Gak perlu harus ini baru gembira, gak perlu harus itu ada gembira. Nah, pemazmur mengajarkan kita sejak awal misa bahwa ketika Tuhan merajai dalam hidup kita, kegembiraan hadir. Opa, kerap kali kita lupa kita punya Raja yang luar biasa, sehingga kita kadang-kadang lupa untuk gembira. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita akui segala kesalahan dan dosa kita, agar kita masuk dalam kerahiman Tuhan dan lebih gembira dalam beriman. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah bersabda melalui Putramu Yesus Kristus. Bukalah hati kami agar mampu mendengarkan sabdanya dan menyaksikan kemuliaannya. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya lah itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengatakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan.
ataupun aku akan menjadi bapaknya dan menjadi anakku. Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia ini, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oma Opa terkasih semuanya, selamat pagi. Hari ini dalam bacaan pertama kita lihat bagaimana kasih Allah itu melampaui zaman ya. Dikatakan pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang. Terus dia terus-menerus berbicara, menyatakan kasihnya kepada kita sampai dengan hari ini. Ini emang goyang-goyang gitu ya. Keberatan itu. Oke, sip, aman. Nah, oh ya. Terima kasih. Nah, kasih Allah itu beda sama kasihnya manusia ya. Kalau dalam bacaan surat Ibrani itu, Allah dari zaman dulu sampai sekarang terus-menerus mengasihi manusia. Dia tidak putus asa ya. Meskipun manusia dari zaman ke zaman berdosa,
Tapi dari zaman ke zaman selalu ada tawaran cinta Tuhan. Dulu dengan nabi-nabi ya, lalu dengan Yesus Kristus datang ke dunia. Sampai sekarang kita ini orang-orang Kristen, orang-orang Katolik diminta untuk terus menunjukkan kasih Allah kepada dunia yang tidak pernah putus. Nah sayangnya kasih kita itu kadang suka pakai syarat ya. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kasih kita berubah. Dan itu cinta manusia, itu cinta manusiawi. Tapi kita diajak untuk melampaui itu pelan-pelan. Dengan menjadikan Kristus Raja dalam hidup kita, pelan-pelan kita diajak untuk mencintai semua orang tanpa syarat. Saya akan tunjukkan betapa manusia itu kasihnya mudah berubah. Ini karena oma-oma pakai angklung, saya jadi ini merasa tertantang ya. Saya akan menunjukkan atau Anda lihat deh, biasanya di lagu-lagu cinta ya, manusia itu kasihnya itu sangat terbatas. Ini sorry ya, nggak terlalu kedengeran ya. Dengeran ya. Ada lagu cinta yang ini lagu yang paling tua yang mungkin saya tahu ya. Selain Pus-Plus dan Panthers ya. Ini lagunya Gombloh ya. Tahu ya Gombloh ya. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu, ku tutupi telingaku dengan kedua tanganku, biarlah cepat berlalu dan ku gadaikan cintaku. Ku gadaikan cintaku, ku gadaikan cintaku. Jangan tepuk tangan dulu, ini ada pelajarannya nih. Ini bukan cuma nyanyi-nyanyi aja. Coba ya perhatiin ya, ini ada pelajarannya dari lagunya Gombloh ya. Bait pertamanya, di radio aku dengar lagu kesayanganmu, ku telepon di rumahmu, apa kabar sayangku, ku harap engkau mendengar dan ku katakan rindu. Ketika orang mengasihi seseorang ya, kita bisa tahu hal detil
tentang orang yang kita suka, yang orang kita kasihi ya. Bahkan lagu kesayangan kita tahu ya, si Gombloh tuh tahu lagu kesayangan kekasihnya, langsung ditelepon, di radio tuh ada lagu kesayangan kamu tuh, aku jadi kangen kamu gitu ya. Si Gombloh ya, si Gombloh, bukan saya, si Gombloh. Gak cuma itu ya, gak cuma nelpon, dia langsung gak sabar malam minggu pengen apel ya langsung. Malam minggu pukul 7 aku apel ke rumahmu. Langsung udah tahu malam minggu jam 7 aku bakal ke rumah dia. Dan datangnya tuh dengan hati yang gembira. Ku bersiul dan bernyanyi membayangkan dirimu. Ada ekspektasi. Kalau orang mengasihi manusia yang lain, kita mau memberikan sesuatu kepada orang itu, tapi biasanya manusia ya ini ada ekspektasi, ada harapan kalau nanti cinta kita berbalas, bercanda dan bercumbu. Ekspektasinya ya, duduk berdua denganmu, gitu ya, asik ya. Udah dibayangin ya, nanti aku kalau mengasihi dia aku bakal seperti itu. Tapi realitanya ya, tetapi mimpi apa aku semalam. Realita beda dengan ekspektasi. Kulihat engkau duduk berdua, bercanda mesra dengan seorang pria. Kau pegang, kau peluk, kau cium. Lagunya sih ya, tapi hatinya hancur. Iya kan? Karena realita nggak sesuai sama ekspektasinya dia. Sehingga yang timbul ketika cinta manusia yang berkarya di situ, adanya sakit hati kan? Sakit hati. Dan Anda lihat ketika orang sakit hati dengan stimulus yang sama, dengan peristiwa yang sama, reaksinya bisa beda. Maka tadi saya minta Anda perhatikan bait terakhirnya. Di radio aku dengar, sama ya, lagu kesayanganmu. Reaksinya, ku tutupi telingaku dengan kedua tanganmu. Biarlah cepat berlalu dan ku gadaikan cintaku, ya kan? Beda banget reaksinya cinta manusia. Kalau cinta manusia ya, pertama-tama ya sama-sama lagunya, sama-sama lagu kesayangan kekasihnya si Gombloh. Pada saat masih jatuh cinta, langsung telepon kekasihnya, langsung pergi ke rumahnya, ngebayangin yang indah-indah di jalan. Begitu sakit hati, telinganya langsung ditutup ya. Ku tutupi telingaku dengan kedua tanganku. Langsung, biarlah cepat berlalu. Sebenarnya radionya bisa dimatiin sih ya. Kenapa dia pakai nutupin telinga sambil biarlah cepat berlalu? Kenapa? Karena manusia senang sakit hati. Iya enggak? Kalau kita sakit hati, kayaknya tuh kita pengen nyimpen aja, biarin dia rasa sakit. Aku benci banget, aku benci banget, aku benci banget. Jadi radionya nggak dimatiin, biarin aja, biar kenangan itu ada. Kenangan yang menyakitkan itu tetap disimpan aja. Sampai akhirnya ku gadaikan cintaku gitu ya. Manusia itu memang seperti itu Bapak Ibu. Wajar, saya bilang apa? Manusiawi. Tetapi ingat dia Mazmur pertama bilang, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai. Ketika kita membiarkan Tuhan yang baik itu, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mau mengampuni, Tuhan yang mau memaafkan. Yang kata dari orang Ibrani itu ya, dari zaman ke zaman Tuhan terus mencintai manusia. Kalau Tuhan yang seperti itu kita biarkan, kita kasih tempat meraja di hati kita. Mau radionya sama, mau lagunya sama, kita tetap dengar lagu itu. Oh iya, telinganya gak akan aku tutupi. Aku bisa melihat makna dari semua peristiwa itu. Hatinya tetap bergembira, kita tetap bersorak-sorai, ada kegembiraan tanpa syarat. Kasih ruang aja, sedikit aja buat Tuhan, buka pintunya. Tuhan, aku mungkin gak bisa mengampuni Tuhan, tapi Engkau adalah Raja yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Aku buka sedikit aja Tuhan pintuku, masuk ke dalam hatiku, merajalah di hatiku.
Biar aku tetap bersuka cita, aku tetap bersorak-sorai apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang telah pernah menyakitiku. Biarlah itu berlalu, aku tidak akan menggadaikan cintaku, tapi biarlah cintamu yang hadir di hatiku. Gitu ya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, sekarang, dan sepanjang segala. Amin. Oma opa yang baik, kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Dengan bangga kita menyatakan iman kita dengan berdoa syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dipahamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang baik, kami berdoa untuk intensi-intensi misa yang kami aturkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang tahun 2025 untuk kami agar kami senantiasa bergembira, bersukacita di dalam Engkau. Marilah kita mohon. Kami percayakan kesehatan dan kesejahteraan seluruh pengurus dan peserta Gelora. Biarlah pelayanan ini berkenan di hadapan-Mu dan Engkau semakin dapat menunjukkan cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi sahabat saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, khususnya Oma Elisa, Oma Iren, serta peserta Gelora yang sakit. Semoga kiranya dengan cinta-Mu Tuhan, Engkau menemani perjalanan pemulihan kesehatan mereka dan Engkau memberikan mereka kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa pula untuk kebahagiaan kekal bagi Oma Opa Gelora yang telah Engkau panggil. Kami percaya Tuhan tempat yang indah sudah Engkau sediakan. Biarlah Oma Opa yang sudah Engkau panggil menjadi santo-santa pelindung kami dan mendoakan pelayanan kami di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudari sahabat kami Oma Jenny yang kemarin telah Engkau panggil. Biarlah karena kerahiman-Mu Engkau mengampuni segala dosanya, dan dengan jiwa yang gembira ia menghadap Engkau masuk dalam sukacita abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Oma Sanio yang akan dibaptis siang nanti. Bapa, kami percaya bahwa Engkau mengasihi setiap dari kami, dan Oma Sanio ini akan bersatu dengan komunitas Katolik. Ia akan senantiasa Engkau jaga melalui doa-doa para kudus dan komunitas yang Engkau hadirkan dalam hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, demikianlah doa-doa kami. Kami percaya Engkau mengetahui isi hati kami. Kami serahkan kerinduan dan keinginan kami di hadapan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kau
memberkati persembahan ini menjadi lambang kerajaan-Mu yang datang kepada kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara kami berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Oma Jenny yang satu hari yang lalu Engkau panggil. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan seturut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Anak domba Allah Yang masuk sesat dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah Yang masuk sesat dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah Yang masuk sesat dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita sampai pada kehidupan kekal. Amin. Mereka yang berhak menerima komunion adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komunion pertama.
Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan dalam Ekaristi. Semoga kami menantikan kedatangan kembali Putra-Mu dengan tekun menjalani tugas kami sehari-hari, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Apakah ada pengumuman? Nanti. Oma Opa, terima kasih banyak saya boleh melayani Anda semua pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesatuan hati kita dalam doa. Semoga di tahun 2025 rahmat Tuhan dan kasih Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan Oma Opa semuanya. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang baik, pergilah dengan hati yang damai. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.